Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya. Hari ini insya Allah kita akan bersama-sama membahas soal-soal tentang hukum Coulomb. Nah, sebelum kita bahas soal-soalnya, kita akan sedikit review dulu nih. Hukum Coulomb itu yang kayak gimana sih? Nah, jadi hukum Coulomb di sini diinisiasikan oleh Charles Augustin de Coulomb ya, yang bunyinya adalah besar gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua benda tersebut. Nah, harus kalian ingat ya, muatan yang sejenis itu akan tolak-menolak. Jadi, jika ada muatan negatif dan muatan negatif, atau muatan positif dan muatan positif, itu akan tolak-menolak. Tetapi, jika muatan yang berbeda jenis, misalnya yang satu adalah negatif dan yang satu adalah positif, itu berarti kedua muatan tersebut akan mengalami gaya tarik-menarik. Nah, di hukum Coulomb ini kita akan menghitung besarnya gaya dari tarik-menarik atau tolak-menolak itu. Nah, gimana sih rumusnya atau persamaannya? Kita review kembali ya. Persamaan atau rumus dari hukum Coulomb itu bisa kita tuliskan sebagai F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Keterangannya, F itu adalah gaya Coulomb dengan satuan adalah Newton, kemudian K di sini adalah konstanta. Konstanta di sini besarnya itu tetap, jadi kalian harus hafalkan, yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Q1 itu adalah muatan ke-1. Satuannya adalah Coulomb, kemudian Q2 itu adalah muatan ke-2. Satuannya juga Coulomb, sedangkan R di sini adalah jarak. Jarak di sini satuannya adalah meter. Jadi, jika nanti di soal kalian menemukan jaraknya itu masih dalam sentimeter, kalian harus ubah dulu menjadi meter, seperti itu. Jadi, ini adalah persamaan atau rumus dari hukum Coulomb. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke latihan soal ya. Nah, di sini ada latihan soal yang pertama. Ingat, jika kita mengerjakan soal hitungan, kita harus menjawabnya dengan runtut. Kita mulai dari diketahui. Apa saja yang diketahui di soal ini? Ternyata ada muatan Q1 sebesar 8 kali 10 pangkat 3 Coulomb. Q2 adalah 3 dikali 10 pangkat min 3 Coulomb. Kemudian jarak di sini kita tuliskan sebagai F adalah 6 cm, yang akan kita ubah dulu menjadi meter, sehingga kita akan peroleh 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, setelah itu, kemudian kita lanjutkan, kita tulis juga ditanya. Apa yang ditanya di soal ini? Yang ditanya adalah besar gaya tarik-menarik. Berarti yang ditanyakan adalah F-nya. Nah, kenapa di sini gaya tarik-menarik? Lihat, muatan Q1 itu adalah positif. Muatan Q2 itu adalah negatif. Ingat, muatan yang berbeda jenis akan mengalami tarik-menarik. Sehingga di soal ini, gayanya adalah gaya tarik-menarik. Kemudian jawab. Nah, karena yang ditanyakan adalah F, jadi kita langsung tuliskan rumusnya saja. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya.
Jangan lupa, K adalah 9 kali 10 pangkat 9, dikalikan dengan 8 kali 10 pangkat 3, dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Dibagi dengan R, 6 kali 10 pangkat min 2, dikuadratkan. Kita lanjutkan di samping sini. Nah, kita lanjutkan di samping sini ya. Kita akan lanjutkan. Nah, kita tinggal kuadratkan dulu. Jadi, ruas yang atas kita tuliskan ulang dulu. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 8 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan 6 kali 10 min 2, pangkat min 2 kuadrat itu akan mendapatkan 36 dikali 10 pangkat min 4. Ingat lagi aturan-aturan perpangkatan di matematika. Nah, kalau sudah seperti ini, kita akan sederhanakan. Kita akan coret 9 dengan 36-nya, sehingga di sini akan memperoleh 1, dan yang bawah akan memperoleh 4. Kemudian 8 dan 4-nya kita akan coret, karena 8 dibagi 4 akan dapat 2. Nah, ruas yang atas, 1 dikali 2 dikali 3 akan dapat 6. Dikalikan dengan 10 pangkat, 9 tambah 3 adalah 12, dikurangi 3 jadinya adalah 9, dibagi dengan 10 pangkat min 4. Nah, hasilnya adalah 6 dikali 10 pangkat 13 Newton. Jadi, di sini yang perlu kalian ingat adalah aturan-aturan dari perpangkatan, ya, jangan dilupakan. Oke, kita akan lanjutkan ke nomor yang selanjutnya. Nah, di sini seperti biasa kita akan tulis dulu diketahuinya apa. Diketahui 2 buah muatan plus Q1 dan plus Q2, berarti nanti gayanya akan tolak-menolak karena muatannya sejenis. Nah, Q1 di sini sebesarnya 4 mikrokulom. Karena mikro berarti kita bisa tuliskan 4 kali 10 pangkat min 6 kulom. Kemudian Q2-nya kita akan dapat 2 mikrokulom atau 2 kali 10 pangkat min 6 kulom. Muatan tersebut saling berdekatan, jaraknya 3 cm. Berarti di sini R-nya adalah 3 cm. Kita ubah menjadi meter, kita akan dapatkan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, yang ditanyakan masih sama. Yang ditanya adalah besar gaya, berarti kita tulis sebagai F. Nah, rumusnya masih sama. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, kita tulis K-nya jangan sampai lupa, 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 4 kali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Nah, selanjutnya, ruas yang atas kita masih tulis sama. Nah, hasil dari kuadrat jaraknya berapa? 3 kuadrat kita akan dapat 9 dikali 10 pangkat min 4. Nah, 9-nya bisa langsung kita coret habis. Kemudian kita akan dapat 4 dikali 2 adalah 8 dikali 10 pangkat 9 dikurangi min 6, berarti 9 kurangi 6 dapatnya 3. 3 dikurangi 6 hasilnya adalah min 3. Dibagi dengan 10 pangkat min 4. Ingat, di sini ikut aturan yang A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M minus N. Sehingga kita akan memperoleh 8 dikali 10 pangkat 1. Mengapa 1? Karena min 3 minus 4. Jadinya minus 3 ditambah 4 hasilnya adalah 1 Newton. Atau bisa kita tulis sebagai 80 Newton. Seperti itu. Mudah ya?
Oke, jadi seperti itu ya. Kita akan mendapat hasil 80 Newton karena Oke, kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya ya. Masih sama seperti sebelumnya, tetapi di sini agak sedikit berbeda. Rumusnya masih sama, tapi di sini bedanya apa? Silahkan dicermati. Di sini yang ditanyakan adalah jaraknya. Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Nah, apa saja yang diketahui di sini? Benda X bermuatan sekian, berarti Q dari X itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4 Coulomb. Kemudian QY itu adalah 8 kali 10 pangkat 3 Coulomb. Nah, di sini gayanya sudah diketahui. Atau F. F di sini adalah 36 kali 10 pangkat 10 Newton. Nah, yang ditanya adalah jarak atau R. Nah, bagaimana jika seperti ini? Kita tulis dulu rumusnya. Nanti kita akan sedikit balik-balik rumus. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 atau QX QY ya. Di sini saya ganti QX dan QY dibagi dengan R kuadrat. Nah, di sini kita akan peroleh F dikali R kuadrat itu sama dengan K dikali QX dikali dengan QY. Sehingga jika kita hanya ingin mencari R kuadrat, kita akan peroleh rumusnya adalah K dikali QX dikali QY dibagi dengan F. Nah, setelah kita meneruskan, kita harus langsung tuliskan saja, masukkan angkanya, kita akan peroleh R kuadrat, di sini sama dengan K 9 kali 10 pangkat 9, dikalikan dengan QY atau 2 dikali 10 pangkat min 4, dikalikan dengan 8 dikali 10 pangkat 3, dibagi dengan, kita akan punya 36 dikali 10 pangkat 10. Oke, nah jika sudah seperti ini kita tinggal selesaikan saja hitungannya. Ya, mana yang bisa dicoret? Yang bisa dicoret 9 dengan 36-nya. Kita akan dapat 1 dan juga 4 di bawah. Lalu 4 dan 8 ini bisa kita sederhanakan juga. Karena 8 dibagi 4 itu hasilnya adalah 2. Sehingga kita akan peroleh ruas atas adalah 4 dikali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 4, kita akan dapatkan 10 pangkat 5 dikalikan dengan 10 pangkat 3, sehingga kita akan dapatkan 10 pangkat 8 dibagi dengan 10 pangkat 10, sehingga kita akan dapat 4 dikali 10 pangkat min 2. Ingat, 4 dikali 10 pangkat min 2 ini masih R kuadrat, sehingga jika kita ingin R-nya aja, kita harus akarkan 4 dikali 10 pangkat min 2. Nah, berapa di sini? Akar dari 4 itu adalah 2. Akar dari 10 pangkat min 2 itu adalah 10 pangkat min 1. Sehingga jaraknya kita akan mendapatkan 2 kali 10 pangkat min 1 meter, atau jika kita ubah, kita bisa dapatkan jaraknya adalah 20 cm. Mudah sekali bukan? Nah, jadi untuk kasus-kasus yang kita harus membalik rumus, kalian harus teliti. Kalian harus perhatikan betul untuk pemindahan ruasnya. Jika dia masih satu ruas, jika dia sudah berbeda ruas, itu kalian harus perhatikan ya. Oke, kemudian kita akan lanjutkan ke nomor berikutnya nih.